Bismillah. Assalamualaikum. Salam literasi. Semangat puisi itu nutrisi. Ngobrol sendiri, catatan hari ini menangkap apa yang bisa menjadi inspirasi pada sore hari ini. Sepulang kantor udah cukup larut, sebenarnya tadi sempat terlintas untuk nggak bikin begini ya, karena toh sebentar lagi juga gelap gitu. Tapi kok tiba-tiba ada yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya ini cerita di akhir pekan kemarin ya. Akhir pekan kemarin tuh sempat ada pengalaman yang menarik karena sholat maghrib di masjid dekat rumah saya, dan imam membaca surat Al-Alaq yang 5 ayat di depan itu kan ayat-ayat tentang literasi. Itu membuat saya sepulang dari masjid itu terpikir banyak hal tentang kegelisahan kondisi kesadaran literasi di negeri kita yang relatif rendah ya. Banyak informasi, banyak data menunjukkan hal itu. Tentu ini menjadi bahan diskusi juga, karena ada seorang teman dalam satu komunitas yang mempertanyakan data itu. Kata dia, sumbernya dari mana ini? Apakah membaca informasi di WA group atau di gawai atau di media sosial itu bukan kategori membaca? Karena kalau itu masuk kategori membaca, rasanya bangsa kita bangsa yang cukup gemar membaca gitu. Di angkutan umumnya semua nunduk gitu kan, semua nunduk. Bahkan anak-anak kita kalau kita lihat di rumah juga akan lebih banyak menunduk melihat gawe, bahkan kita pun begitu. Jadi sebenarnya kesadaran kita membaca gawe tinggi kalau gitu ya. Tapi saya juga tidak terlalu mengerti bagaimana cara itu dihitung ya, apakah itu kegiatan literasi atau tidak. Namun ada hal yang membedakan sebenarnya, karena membaca gawe itu kadang hanya membaca lintasan-lintasan pikiran orang yang bisa jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Bahkan kalau yang marak sekarang ini kan justru hoax ya di media sosial ya, informasi-informasi sampah yang bahkan tidak bisa diuji kebenarannya, namun sudah terlanjur menyebar viral di mana-mana gitu, dan membangun opini yang keliru gitu. Nah, fenomena hoax ini pun menjadi menarik karena hukum penawaran permintaannya. Bahkan kemarin ada satu teman yang cerita bagaimana dia sudah mulai memahami teknik membuat akun media sosial buzzer gitu. Jadi nanti pakai robot gitu. Dan dia sedang lagi mau tawarkan ke anggota dewan gitu ya. Siapa yang mau diviralkan, gampang lah. Dia punya semacam aplikasi gitu yang membuat buzzer gitu, mungkin akun-akun palsu, lalu dia bisa kita update status pada akun-akun itu secara otomatis gitu. Jadi dia tidak mengetik sendiri, tek gitu ya, pakai robot ya. Kan itu informasi yang miris ya, sebenarnya menyedihkan juga, karena justru produksi hoax itu kan lahirnya di situ ya. Namun masalahnya hukum penawaran permintaan pada kenyataannya toh memang ada yang membutuhkan untuk dihoaxkan gitu. Sehingga ketika ada hukum penawaran permintaan ya, bagi yang menawarkan jasa itu menarik dong gitu. Ya sudah, jalan terus jadinya. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Kemarin sempat terpikir, apa sebenarnya gimana sih sebenarnya dalam kasus kita ini, sepertinya gimana sih, kenapa sih gitu, toh sama-sama namanya membaca, kenapa kok berbeda gitu ya. Kemarin saya terpikir di runutan ayatnya surat Al-Alaq di awal itu kan ikro itu bacalah, dan tidak menyebutkan objeknya gitu ya. Jadi bacalah aja, baca apa saja gitu, hanya menekankan pada cara, yaitu bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Jadi ketika dia membaca dengan nama Tuhanmu, Bismillahirrahmanirrahim, khalaq, yang menciptakan. Dan yang menarik itu kelanjutannya adalah khalaqal insana min 'alaq gitu. Jadi atas nama Tuhanmu, dengan nama Tuhan yang menciptakan manusia dari segumpal darah gitu. Jadi
merujuk kepada bukan hanya manusianya, tapi justru mengingatkan bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Artinya kan sebenarnya kita sama gitu. Kalau manusia ini berbeda-beda ya, cara pandangnya, cara latar belakangnya, sejarahnya, sukunya, ya, dengan segala macam perbedaannya gitu. Nah, saya berpikir bahwa hoax ini menjadi berbahaya karena hoax ini kan mengkonsumsi pikiran orang, bukan sumbernya ya, pikiran orang yang hanya selintasan, dan pikiran orang itu kadang-kadang dibahas menjadi pandangan atas pandangan orang lain atas pandangan orang lain. Jadi tersier sekali. Data yang ada itu data yang sangat tersier karena jauh sekali dari dokumen sumbernya gitu, dokumen sumbernya. Berbeda dengan buku ya, buku itu kan ditulis orang ya mungkin dengan riset tertentu dan kadang teruji oleh editor, oleh pasar, oleh bahkan kalau itu dalam bentuk skripsi, tesis atau disertasi itu benar-benar teruji secara akademis gitu. Demikian jurnal-jurnal ilmiah pun begitu gitu. Jadi kalau kita gemar membaca dan kita gemar membaca dokumen-dokumen seperti itu, tentu akan nyaman kita karena yang ada menjadi asupan kepala kita adalah asupan informasi-informasi yang sumbernya gitu. Jadi sudah teruji gitu ya, sudah teruji. Al-alaq itu begitu. Ini maksudnya mengapa dari segumpal darahnya gitu. Kan kita mengingatkan siapa kita sih? Kita ini kan dari segumpal darah gitu. Ya, dari segumpal darah. Jadi mengingatkan kembali ke asalnya gitu. Jadi kalau kita baca, misalnya kita ada satu informasi di WA grup gitu misalnya, satu informasi tertentu, ya kejar aja terus. Kejar sampai yang benernya gimana ceritanya gitu. Saya punya teman yang dia katanya dia menjalankan amanah dalam surat Al-Hujurat gitu. Sehingga ketika dia mendapatkan informasi, dia selalu mencari tahu dari mana sumbernya. Terus dia langsung silaturahim ke yang bersangkutan, dia sampaikan, saya kok mendengar demikian ya, maksudnya apa ya gitu. Jadi dia langsung mendapatkan dari sumbernya. Menurut saya ini menarik ya. Jadi teman saya ini serius betul menjalankan amanah surat Al-Hujurat untuk melakukan tabayun atas informasi yang dia terima. Ya, itu yang terpikir saat kemarin itu ngomongin literasi. Jadi literasi itu ya tentu tradisi membaca dokumen yang kuat, yang teruji secara akademis atau bahkan teruji secara kenyataannya seperti apa gitu. Nah, di kelanjutan ayatnya sebenarnya menarik lagi karena setelah itu Allah berfirman tentang alama bil qalam, mengajarkan dengan pena, yang artinya ini tradisi menulis. Jadi literasi kan tidak hanya sekedar membaca, juga tradisi menulis gitu. Jadi sebenarnya kita mempunyai buku yang kita terbitkan itu adalah bagian dari tradisi literasi itu, dan itu menjalankan amanah pada ayat-ayat di awal surat Al-Alaq. Jadi setelah kita membaca, kita tuliskan. Nah, kita tuliskan pun sebenarnya sekarang kan eranya sudah berbeda ya, sudah digital banget. Beberapa orang tidak sempat menulis di buku, dia menulisnya di media sosial, di akun-akun media sosial. Sebenarnya itu pun tidak ada masalah ketika yang dia tuliskan itu memang dokumen yang kuat gitu, dokumen yang memang bisa benar gitu, benar. Syadid kalau bahasa gitu, kalimat-kalimat yang syadid, utuh gitu, lempeng, jelas, clear, dibuktikan. Nah, tapi tetap ya kalau dalam bentuk buku itu pasti jadi berbeda ya, berbeda. Ini makanya saya sampai sekarang saya masih aliran pembaca buku beneran gitu. Ini salah satu buku saya. Saya sebenarnya pengen baca buku puisinya, salah satu puisinya, tapi saya posisi sedang menyetir ya. Tapi ada puisi yang ingin saya bacakan sebenarnya tentang cermin. Atau ntar deh, cermin apa enggak ya? Karena atau ini adalah hanya saja ya, tapi ya susah. Jadi begitupun buku-buku puisi yang saya tuliskan itu sebenarnya bagian dari itu, bagian dari saya mengendapkan, saya cantelkan dalam satu karya gitu, dan karya itu
saya setorkan ke penerbit untuk diterbitkan. Jadi melalui proses edit dari editor di penerbit yang saya seringkan. Dalam ini saya Alex Media Kompetindo, grup Gramedia. Saya sengaja titipkan agar teruji, sehingga apa yang saya tuliskan itu layak untuk menjadi sebuah produk literasi. Nah, demikian juga ke teman-teman ini, makanya saya sering membuat peringkat sebenarnya dalam media sosial itu. Kalau kita baca hanya di percakapan, entah itu dengan aplikasi apapun ya, chat dalam bentuk aplikasi apapun, itu kan sebenarnya lintasan, itu kan seperti ngobrol ya. Memang itu juga sama kuatnya kalau yang ngobrol ini orang-orang yang terdidik dan menjaga hati-hati dalam bertutur ya. Tapi kan terkadang orang-orang ngobrol kan serabutan aja ya, jadi banyak lintasan-lintasan pikiran yang ngawur gitu. Jadi masih belum terendapkan. Nanti yang lebih endap itu ketika menjadi dalam bentuk posting ya, posting misalnya di web atau di apa, itu sebenarnya lebih mengendap. Makanya kalau teman-teman ada yang suka menulis di status medsos, atau awalnya di chat itu yang paling obrolan paling saringan, agak menggumpal nanti di status atau di feed atau di itu. Nah, kalau lebih kenyang, lebih kuat lagi nanti ketika kita taruh di website gitu. Nah, nanti lebih seru lagi ketika kita endapkan dalam bentuk buku. Jadi ditumpahkan di situ ya. Jadi sesuatu yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Demikian juga rasa. Jadi sebenarnya tadi saya ingin baca puisi yang tadi saya mau sampaikan, itu sebenarnya cerita rasa pun begitu. Coba ketika kita memiliki perasaan tertentu atas yang kita jalani, entah ketemu orang, entah suasana yang puitik gitu ya. Ketika kita bubuhkan dalam kata-kata, lalu itu kita terbitkan, maka dia akan menjadi mengada gitu ya. Rasa itu mengada dalam bentuk fisik ini di sekitar kita, dalam bentuk puisi. Makanya termasuk dalam satu mimpi saya sebenarnya adalah mengkapitalisasikan kata-kata yang pernah saya muncul di tulisan saya dalam bentuk buku, dan mungkin sering saya sharing di sini gitu, kata-kata itu. Bahkan saya tuangkan dalam media-media lain yang lebih massal gitu. Misalnya mural gitu ya. Saya merasakan kebanggaan Pidi Baik ketika ngelihat beberapa quote-quote-nya Pidi Baik yang menulis novel Dilan itu. Di beberapa quote-nya itu kan dituliskan di sudut-sudut kota Jogja gitu. Jadi mural gitu. Menurut saya itu lebih massal gitu. Nah, narasinya itu lebih tertanam gitu. Atau misalnya di tembok-tembok kafe gitu ya. Makanya saya termasuk yang punya mimpi punya usaha di bisnis kuliner gitu, di bidang semacam kafe atau tempat-tempat nongkrong yang nanti kolaborasinya dengan kata-kata. Saya sempat kepikiran gitu, jadi satu buku dan kafe, buku dan kopi kita jadikan satu. Nanti di setiap temboknya ada kata-kata yang merupakan narasi yang bisa menginspirasi hal positif, kita letakkan di sana. Dan itu tentu akan menjadi sebuah kalau bahasa teman saya itu nganggapnya, kau perlakukanlah apa yang melintas sebagai karyamu itu sebagai aset gitu. Suatu aset yang menggumpal di titik-titik itu. Ada yang di buku, ada yang di mural, ada yang di tembok, ada yang di kafe, di tembok kafe. Dan itu menurut saya luar biasa. Seperti ada anak-anak kita yang menyebar kemana-mana dan bisa menjadi pintu inspirasi positif. Nah, itu luar biasa. Semoga demikian ya. Oke, ini obrolan ngawur malam sore ini tentang literasi, asal ngalor ngidul aja, tapi semoga bermanfaat. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.